Regenerasi. Masih bersama Indra Maulana dari Liputan Sekarang ke Senayan. Amin. Amin ya. Karena ini masih proses. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal Dapil Jatim 1, itu terkenal dengan Dapil Raka katanya. Karena ya. persaingannya yang begitu berat. Nah. Karena di situ banyak caleg artis juga, Mas, seperti Ahmad Dhani. Ya. Kemudian dari Nasdem juga ada Manohara juga. Ya. Kemudian ada Arzetti. Khawatir nggak sih sebetulnya? Kalau kita lihat keseluruhan dapil sekarang ini di pemilu legislatif sebenarnya hampir semuanya dapil neraka. Karena kalau kita lihat sekarang bukan hanya selebritis tetapi kemudian para petahana. Sebenarnya istilah yang membuat dapil neraka itu bukan karena faktor selebritis. Bukannya saya mau merendahkan, bukannya. Betul. Tetapi karena banyak tokoh juga. benar, tokoh-tokoh politik lokal itu sebenarnya Ya, penguasa berat. wilayah. Nah, memang dapil Jatim 1 dari dulu terkenal sebagai dapil neraka. Tapi saya di Partai Nasdem, kita juga sudah seringkali berdiskusi tentang ini. Apa yang diucapkan itulah doa. Jadi kita tidak boleh ngomong itu dapil neraka. Oh, Dapil gitu. ini ya kita harus kerja keras gitu aja. Jadi apakah berat? Enggak berat. Harus dilaksanakan, harus dilakukan. Jadi persaingannya nggak cuma dari yang di luar partai, tapi di dalam partai juga banyak persaingan yang ini ya, Mas? Yang Memang harus begitu. dilewati ya? Ya, memang begitu. Jadi uniknya pemilu legislatif ini kan dalam satu partai bersaing, tapi juga harus bekerja sama. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya bersaing mutlak, saling sikut misalnya ya, maka dia hanya akan berjuang mencari suara sendirian. Untuk mendapatkan kursi harus ada 168.000 minimal, kurang lebih segitu ya suara. Baik itu suara caleg maupun suara partai di jumlah. Nah, ketika itu siapa yang duduk? Nah, yang duduk itu barulah mereka yang bersaing. Siapa suara yang paling banyak? Tapi tetap harus bekerja sama, karena kalau satu ngambek, saya kok disikutin terus nih, saya nggak nyari suara, akhirnya memang suaranya lebih tinggi si calon yang lain, tapi dia nggak dapat kursi, karena kita nggak nyari kursi bareng-bareng, gitu. Bisa bahaya juga gitu, Mas, benar, ya? jadi memang unik, kita harus kerjasama, walaupun ada persaingan di situ. Kalau dengan partai lain otomatis kan persaingan, sudah pasti persaingan mutlak, tidak ada kerjasama kan. Tapi di dalam satu dapil, di dalam satu daftar calon itu, seluruh calegnya harus benar-benar bekerja sama dalam arti apa? Mencari suara bareng-bareng. Bareng-bareng itu mencari suara sebanyak-banyaknya. Kalau ada satu dua yang tidak jalan, maka itu akan menghambat juga. Yang harusnya misalnya saya jadi, karena suara saya besar misalnya gitu ya, tapi caleg lain nggak dapat, nggak mau kerja, akhirnya nggak dapat kursi. Suara saya memang besar, tapi kursinya siapa yang udah dudukin kan nggak ada ceritanya. Betul. Jadi harus kerja sama. Masih ngomong-ngomong soal Dapil Jatim 1 nih, Ya. apa sih yang coba diperbaiki oleh Mas Indra nih? Ada problem apa yang, gregetan banget gitu, Mas? Kita ingin melihat faktor pendidikan ini kan lumayan juga harus dikebut. Ada beberapa hal misalnya soal pendidikan, ada soal lingkungan karena isu perkotaan itu selalu tidak jauh dari soal isu lingkungan. Menyeimbangkan soal lingkungan. Bagaimana kemudian misalnya Surabaya yang sekarang juga kita apresiasi sudah ditata dengan begitu baik oleh Bu Tri Risma hari ini ya. Bahkan dapat penghargaan juga. Berulang kali. Nah, itu yang akan kita dorong untuk kita perbaiki dan kita tularkan ke Sidoarjo. Iya, karena Kita tularkan ke Sidoarjo. ada ketimpangan gitu. Benar. Mas, ya? Sidoarjo yang kemudian akan kita dorong juga semakin baik dalam konteks UMKM. Karena Sidoarjo sekarang ini kondisi yang paling bagusnya adalah UMKM, penghasil tas dan lain sebagainya. Dan tentu saja sekarang negara sudah hadir. Di era Pak Jokowi negara sudah hadir untuk warga korban lumpur Lapindo. Negara sudah hadir dan itu baik. Ketika nanti kita terpilih, kita akan semakin mendorong pemerintahan Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi akan terpilih lagi, insya Allah. Maka kita akan ikut mendorong Pak Jokowi juga untuk semakin hadir. Agar pemerintahan ini, negara ini semakin hadir untuk warga korban lumpur Lapindo. Tapi kalau ngomong-ngomong soal caleg muda seperti itu, Mas. Ya. Sekarang tuh banyak sekali stigmanya, caleg muda, apalagi banyak politisi senior seperti itu yang memandang caleg muda bisa apa sih? Tahu apa sih soal negara? Itu Mas menghadapi itu gimana sih, Mas? Jadi kalau tahu soal negara atau tidak tahu soal negara kan tidak tentang usia ya. Tapi caleg muda punya keuntungan. Kalaupun dia tidak tahu banyak soal negara, dia punya waktu banyak untuk belajar. Dia punya waktu banyak untuk kemudian mengetahui. Dan saya pikir dengan usia yang muda itu usia yang setahu saya ya, mudah-mudahan ini benar secara keilmuan,
Usia muda itu adalah usia yang penuh dengan rasa penasaran dan menyerap dengan mudah hal-hal baru yang datang ke dirinya. Apalagi ditambah ya kurang lebih dengan usia muda secara umum adalah usia yang energik. Begitu. Artinya apa? Ya sudah saatnya lah politisi muda yang menggantikan. Kalau bahasa Surabayanya itu sing lawas dibongkar ganti sing anyar. Wah. Gitu dia. Regenerasi seperti Regenerasi. itu ya. Baik, tapi sulit nggak sih Mas menggayat nih anak-anak milenial untuk nyoblos nanti? Ya, selama ini kan kalau kita kenal anak-anak muda atau yang biasa dikenal sekarang nama istilahnya milenial, itu kan terkesan apatis terhadap politik ya. Itu kan juga salah dari politisi yang selama ini, yang kemudian tindak tanduknya hanya di Dewan misalnya, di DPR hanya duduk, dengar, apalagi tuh, kemudian tidur, ya kan, terima duit, nah amit-amit banyak gitu. yang absen gitu Iya, ya. akhirnya apa yang diperjuangkan nggak ada. Nah, saya ingin fenomena yang sudah terjadi di cabang kekuasaan yang lain seperti eksekutif, kita lihat Pak Jokowi, kita lihat Bu Risma, kita lihat Ridwan Kamil, kita lihat nanti Bu Khofifah juga, mereka sudah bisa menunjukkan perubahan bahwa pejabat atau pimpinan politik itu mereka politisi juga bekerja. Nah, ini yang kita harus tularkan ke legislatif. Kita akan lihat bagaimana anggota-anggota dewan itu muda-muda dan kemudian mau kerja, berdebat demi kepentingan bangsanya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi, banyak sekali Mas Indra nih menyebutkan nama-nama tokoh gitu seperti Pak Jokowi, Bu Risma. Ada nggak sih idola dalam berpolitik nih Mas? Untuk Idola Mas Indra berpolitik sendiri? ya? Idola saya sejauh ini selain ketua umum saya sendiri yang juga memang luar biasa. Di sisi lain, di luar partai, tentu saja yang saya kagumi adalah Pak Joko Widodo. Di era politik kita selama beberapa tahun terakhir ini, politik kita ini selalu diisi oleh, boleh izinkan saya menggunakan istilah darah biru. Kalau Silakan. tidak, ya kalau itu tidak jenderal, ya kan, petinggi TNI, mantan petinggi TNI misalnya. Kalau tidak itu tokoh darah biru politik ya, misalnya dia dulunya anak presiden, dia dulunya kiai besar, dia dulunya ini. Kalau Pak Jokowi ini kan datang dari ya golongan kita ini, rakyat. Pengusaha biasa, mebel, kemudian dia memimpin, diberi kesempatan untuk menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi presiden. Orang biasa yang menapaki tiap-tiap tahap-tahap karir politiknya dengan bekerja. Hanya dengan kita sebutnya itu bekerja dengan tulus begitu. Oke, baiklah Sobat Metron, tetap di Kepo. Satu kata yang menggambarkan genderuwo,